Oke, selanjutnya kita akan mempelajari stereoisomer setelah sebelumnya kita sudah mempelajari isomer struktural. Di mana kalau stereoisomer dia biasanya dua senyawanya itu dia memiliki ligan yang sama, akan tetapi pengaturan ruangnya yang berbeda. Kita lihat langsung saja yang pertama dari stereoisomer yaitu dibagi menjadi dua, ada isomer geometri dan isomer optik. Nah, isomer geometri itu dibagi lagi ada 4, kemarin kita sudah bahas. Yang pertama itu adalah isomer cis-trans. Di mana isomer cis-trans di sini, yang pertama untuk kompleks yang dia bilangan koordinasinya 4. Nah, untuk bilangan koordinasi 4 ini, dia bentuknya bisa tetrahedral atau square planar. Nah, untuk kompleks tetrahedral, itu kompleks tetrahedral yang bentuknya adalah MA4, MA2B2, atau MABCD, itu biasanya hanya satu geometrikalnya. Jadi dia tidak memiliki isomer geometrik. Jadi mengapa dia tidak memiliki isomer geometrik? Karena di setiap ligan atomnya atau grupnya di sekitar atom pusatnya itu dia ekuivalen. Ya. Kemudian untuk kompleks square planar, nah untuk kompleks square planar kalau dia berupa MA2B2 maka dia bisa membentuk isomer 1,2 cis atau 1,3 trans bentuknya. Ya. Akan tetapi untuk kompleks square planar dia yang bentuknya MA4, MA3B atau MAB3 dia juga tidak memiliki stereoisomer. Jadi dia tidak memiliki isomer optik. Mengapa? Karena yang diikat itu atom pusatnya sama. Jadi atom pusatnya yang diikat ligannya sama. A-nya 4 yang diikat A semua. Jadi kalau dibuat isomer dia akan tetap ya. Kemudian MA3B berarti A yang diikat M itu A3 ya, kemudian ada B1 yang berbeda, maka isomernya dia tetap saja. Tidak bisa berubah. Ya, jadi dia tidak memiliki isomer cis dan trans. Kemudian MAB3, kebalikannya kalau tadi MA3B, MA-nya A-nya 1 yang diikat, kemudian B-nya 3. Jadi dia tidak memiliki isomer. Oke, apa saja dari senyawa kompleks square planar yang dia memiliki isomer? Yang pertama, isomer geometrik ya, cis dan trans. Yang pertama, kalau dia kompleksnya ligannya yang diikat hanya monodentat, maka MA2B2 dia memiliki isomer cis dan trans atau stereoisomer, dan MA2BC dan yang terakhir ada MABCD. Kalau ligannya yang diikat adalah monodentat, maka yang memiliki isomer geometrik itu ini, ketiga ini. Kemudian yang kedua, apabila kompleks square planar dia mengikat ligan kelat, ya, ligan kelat bidentat yang dia tidak simetrik. Dia memiliki isomer trans. Kemudian kalau atau MA besar, B besar 2 kali. Kalau tadi ini MA kecil, B kecil ini menunjukkan bahwa ligannya adalah monodentat. A besar, B besar itu menunjukkan dia ligannya adalah ligan bidentat ya atau ligan kelat. Nah, di sini kalau yang ketiga itu kompleks square planar yang mengandung bidentat, ligan kelat MAA. Berarti di sini ligannya sama ya, AA. Sedangkan di sini AB, tidak simetrik, maka yang diikat itu ada A, ada B. Berarti dia kelatnya
yang diikat itu berbeda. Sedangkan yang di sini yang simetrik kelatnya AA, di sini kelatnya ligan kelatnya yang diikat itu sama. Kemudian yang keempat itu adalah kalau dia binuklir, kompleksnya dia atom pusatnya 2, M2. Berarti atom pusatnya 2, mengikat A2, B4. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu untuk kompleks dengan ligan monodentat. Kompleks querplanar dengan ligan monodentat yang pertama adalah yang memiliki isomer cis trans adalah Ma2B2 tipenya. Kita langsung saja bahwa M di sini adalah atom pusat, kemudian A kecil itu adalah ligan monodentat dan B itu juga ligan monodentat. Contohnya adalah PT NH3 2 kali Cl2. Maka di sini PT di sini yang pertama bentuknya adalah cis isomernya, maka di sini dia bisa isomernya membentuk trans. Dan ini ada contoh lain, PD NH3 2 kali NO3 2 kali, maka seperti ini ada bentuk cis, kemudian isomernya ada bentuk trans. Oke, yang kedua tipenya adalah Ma2BC, di mana A itu ada A kecil ini adalah ligan netral, kemudian seperti NH3, piridin, H2O ya. Kemudian B kecil dan C kecil ini adalah ligan anionik. Bisa Cl, Br, NO, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya adalah PT NH3, ligan netralnya ya NH3 2 kali ClNO2. Maka di sini yang diikat adalah NH3 2 kali, kemudian ada Cl dan NO2. Maka di sini posisi cisnya itu adalah di NH3. Kemudian NH3-nya berubah, isomernya berubah menjadi posisi trans. Kemudian selanjutnya, di sini MABCD. Jadi yang diikat itu, contohnya di sini ada PT, NH3, Cl, Br, NO2. Jadi yang diikat itu adalah berbeda. Atomnya A, kemudian atom B, C, dan B. Maka isomernya itu dia bisa berubah. Di sini tadi ACBD menjadi ABCD, kemudian ABDC, ACDB. Jadi ada 4 isomer. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita sudah mempelajari isomernya kalau dia monodentat. Sekarang kalau isomernya adalah bidentat dan berupa ligan kelat. Ya. A besar, B besar ya, MAB2, di mana AB ini adalah ligan kelat bidentat yang tidak simetrik, mengandung ligan A dan B. Ya. Contohnya adalah di sini PT gliserin 2, di mana gliserinnya ini, glisin ya maaf, glisin 2, di mana glisinnya ini yang pertama dia NH2CH2COO-nya ini yang diikat sama NH2 dan O. Yang di sini juga NH2 dan O. Tetapi antara kiri dan kanan itu dia berbeda ruangnya, ya. Maka di sini dia posisi cisnya NH2 yang diikat sama-sama NH2 ada di atas posisi cis, kemudian O sama di bawah posisi cis, kemudian posisi transnya berbeda. NH2, kemudian dia posisinya trans, kemudian O juga posisinya trans. Kemudian yang selanjutnya dia kompleks querplanar yang mengandung ligan kelat bidentat yang simetrik.
Contohnya di sini adalah ada PT, NH2, CH, CH3, kemudian selanjutnya ini, maka yang diikat itu adalah NH2-nya di sini ada 2, kemudian di sini 2 kali berarti ada 4. Berarti yang diikat semuanya sama, NH2. Kalau tadi kan ada NH2, ada O, ya. Maka di sini posisi cis, kemudian posisi trans. Tidak simetris, ya ada NH2, ada O yang diikat. Sedangkan di sini yang diikat semuanya sama. NH2, 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 NH2. Maka ini adalah posisi cisnya dan posisi transnya itu adalah posisi dari CH3 yang diikat. Ya, karena semuanya sama di sini yang diikat oleh atom pusat NH2, maka yang berubah adalah pada posisi CH3. Kita lihat kalau di sini dia CH3-nya semuanya ada di atas yang diikat. Hanya ada di bawah semua ya. Sedangkan pada posisi trans CH3-nya itu dia yang sebelah kiri ada di bawah, hanya ada di atas, dan yang di sebelah kanan CH3-nya ada di atas, hanya ada di bawah. Jadi yang diikat kalau simetrik itu yang diikat semuanya sama, maka yang berubah itu adalah pada posisi CH3-nya sini. Ya. Posisi cis dan posisi trans. Oke. Selanjutnya kalau dia binuklir. Binuklir itu berarti dia atom pusatnya ada 2. Misalnya di sini atom pusatnya ada 2, PT, kemudian yang diikat itu adalah Cl, Cl sama ya, kemudian PET sama, maka ini adalah bentuk cisnya, maka bentuk transnya itu adalah posisi dari ligan PET3-nya. Dia posisinya cis, kemudian ini posisinya trans. Dan dia posisinya cis ini juga, tetapi dia bentuknya dia tidak simetris. Oke. Kita sudah mengetahui, sudah belajar posisi cis dan trans untuk senyawa kompleks dengan bilangan koordinasi 4, yaitu pada kompleks square planar. Nah, selanjutnya kita akan belajar kompleks untuk bilangan koordinasi 6. Yaitu untuk bilangan koordinasi 6 itu ada bentuk namanya planar heksagonal, kemudian trigonal prismatik, dan oktahedral. Dan kesemuanya itu untuk bilangan koordinasi 6 itu kecuali oktahedral itu posisinya ekuivalen sehingga dia tidak memiliki stereoisomer. Sehingga kita akan mempelajari di sini adalah yang memiliki isomer geometrik cis dan trans itu adalah oktahedral. Maka kita akan belajar oktahedral di sini. Yang pertama yang dia bisa memiliki geometrik isomer geometrik cis dan trans untuk kompleks oktahedral. Kalau ligannya yang diikat itu adalah monodentat, maka ada 3 tipe yang dia memiliki isomer geometrik. Jika bentuk kompleksnya itu ada Ma4B2 atau Ma3B3 dan MABCDF. Dan yang kedua, jika senyawa kompleksnya mengandung monodentat dan ligan bidentat, ya, yang mengalami isomer geometrik ada MAA, A besar ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah ligan bidentat, dan A kecil ini adalah ligan monodentat. Ada 3. Ya. Kemudian kompleks oktahedral yang dia tidak simetrik dan mengandung ligan kelat, ya, MAB3. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah oktahedral yang mengikat ligan monodentat. Kompleks oktahedral yang mengikat monodentat, maka di sini ada Ma6 karena yang diikat A-nya semuanya sama A ya, maka dia tidak memiliki isomer cis dan trans karena sama semuanya yang diikat A. Kemudian Ma5B sama seperti tadi kompleks
square planar, maka di sini posisi B-nya bisa di mana saja. Dan dia bukan merupakan isomer, cis bentuknya dan trans, karena nanti bentuknya tetap sama, tidak menunjukkan cis dan trans. Kemudian MaB5 juga sama, maka yang memiliki isomer geometrik, cis dan trans itu ada 3 ini. Yang pertama adalah Ma4B2. Kita bahas satu Ma4B2. Untuk tipe Ma4B2, di mana B, ligan B ini dia posisinya, karena B-nya ada 2 ya, posisinya itu bisa cis, kemudian bisa trans. Maka posisi B-nya ini bisa cis dan juga bisa trans. Contohnya ini adalah CONH3 4 kali Cl2. Maka posisi cisnya itu ada di Cl2, di B tadi itu ya. Cl2 posisinya cis atau posisinya trans. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Ma3B3. Untuk tipe Ma3B3, maka di sini ketiga A-nya itu yang ke 1, 2, 3 posisinya, dia akan berubah menjadi posisi trans. Yang awalnya cis 1, 2, 3, dia menjadi 1, 2, 6. Ya. Jadi posisinya menjadi trans. Oke, contohnya misalnya adalah CrNH3 3 kali Cl3. Maka posisi Cl3-nya itu bisa berupa cis 1,2, 3, kemudian bisa menjadi trans isomernya. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir dari ligan monodentat MABCDEF. Maka yang diikat itu adalah atomnya berbeda-beda, piridin, NH3, NO2, Cl, Bri. Ya, dia ternyata memiliki, kalau kita buat ya, maka dia memiliki 15 isomer geometrik yang berbeda. Dan posisinya bergantian ya, atomnya sampai ada 15 geometri yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita yang sudah mempelajari kompleks oktahedral yang mengikat ligan monodentat. Selanjutnya yaitu kompleks oktahedral yang dia mengandung monodentat dan ligan bidentat yang simetri. Jadi ada AA 2, kemudian A kecil 2. Maka bentuk cisnya posisi ligan bidentatnya A itu posisinya cis, kemudian di sini ligan bidentatnya menjadi posisi trans. Kita lihat contohnya. Di sini ada CO etilen diamin 2 kali, kemudian Cl2. Di sini etilen diamin karena dia bidentat ya. Etilen diamin bidentat. Bentuknya cis karena di sini Cl-nya itu dia bentuknya cis, kemudian ligan bidentatnya berupa etilen diamin juga posisinya cis, kemudian isomernya posisi etilen diamin di sini trans dan posisi Cl di sini trans. Kemudian yang selanjutnya ada, oke ini masih MAA2, maaf, yang tadi MAA2A2, sekarang MAA2AB. Jadi di sini posisi dari bidentatnya, ya bidentatnya ini dia cis, sedangkan A dan B ini karena atomnya berbeda ya, maka di sini hanya posisi ligan bidentat yang dia berupa cis, kemudian berisomer menjadi ligan bidentat, dia posisinya trans. Contohnya adalah di sini masih etilen diamin posisinya cis, sedangkan NH3 dan Cl ini memang dia atomnya berbeda. Ya. Sehingga posisinya yang cis adalah etilen diamin, kemudian dia berubah menjadi trans. Ya, posisinya. Oke, selanjutnya adalah
Kalau dia MAA A2B2. Maka di sini ligan bidentatnya itu hanya ada satu, maka posisi cis dan trans itu ditentukan oleh monodentat A kecil, B kecil. Jadi A kecil, B kecil itu posisinya cis ya, karena di sini ligan bidentatnya satu, itu tidak mempengaruhi cis dan trans. Kemudian isomernya itu dia posisinya A-nya yang awalnya cis menjadi posisi A yang trans. Contohnya adalah CO, etilendiamin, NH3 2 kali Cl2. Maka di sini posisi NH3-nya yang awalnya berupa cis, maka dia berubah menjadi trans. Oke, selanjutnya. Sekarang kalau dia yang diikat adalah ligan kelat bidentat yang tidak simetris. Contohnya di sini adalah ada ligan, misalnya ligan ligan bidentat yang diikat oleh atom pusatnya itu berbeda. Kalau tadi kan AA sama ya yang diikat atomnya, ini atomnya berbeda. AB, AB, AB. Maka ini bentuk cisnya, maka bentuk transnya itu dia dibalik AB, BA, kemudian AB. Contohnya adalah ini glisin, masih tetap Cr glisin 3. Maka di sini posisinya yang diikat atom pusatnya itu adalah pada ligan bidentatnya itu adalah N dan O. Maka di sini bentuk cisnya ON, ON, dan ON. Sehingga bentuk transnya ada yang dibalik ON, NO, dan ON. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari isomer optik ya. Saya harap tadi untuk isomer cis dan trans untuk yang tetrahedral dan oktahedral dapat dipahami. Kemudian selanjutnya adalah isomer optik atau isomer kaca ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti ada bentuknya adalah D-form atau bentuknya dia adalah L-form ya. Yang biasanya dipresentasikan dengan negatif dan deform biasanya dipresentasikan dengan positif ya. Di mana positif dan negatif ini dia berotasi atau membentuk isomer optik. Oke, kita langsung saja. Di sini bisa dia aktif optik atau isomer optik di sini. Kita langsung saja mempelajari isomer optik itu seperti apa ya. Kita langsung saja pada contohnya. Contohnya tadi adalah MAA2AB, maka AA besar ini adalah yang diikat itu adalah bidentat. Kemudian A kecil, B kecil ini adalah monodentat. Kita lihat di sini. Di sini ada 3 bentuk. Tadi kita sudah mempelajari MAA2AB ini di isomer cis dan trans. Di sini ada 3 bentuk dan hanya ada 2 bentuk yang dia aktif optik. Ya. Kita lihat di sini. Ini adalah posisi isomer cis D yang berupa D. Ya. Maka kalau kita putar searah jarum jam, di sini ini adalah D karena dia diputar kebalikan arah jarum jam, maka D. Dan kalau diputar searah jarum jam menjadi ini, dan antara kiri dan kanan itu seperti bercermin ya. Kalau saya kasih cermin, maka dia aktif optik. Berarti dia memiliki isomer optik. Kalau saya putar
searah jarum jam, maka dia menjadi bentuk L, cis isomer. Dan L cis isomer ini saya putar berkebalikan dengan arah jarum jam, maka dia menjadi D cis isomer. Bentuk D. Oke. Dan selanjutnya yang ketiga, kalau bentuknya trans, apakah dia aktif optik? Kalau saya putar ke kanan, maka sama saja. Ya. Saya putar ke kiri juga sama, maka dia tidak aktif optik. Oke. Bisa dipahami ya. Saya ulangi kembali. Kalau isomer cisnya, ya, isomer cisnya di sini A dia posisinya cis, yang ligan bidentat posisinya cis. Maka di sini jika saya putar searah jarum jam, maka akan menjadi seperti yang dibentuk L sebelah kanan ini. Maka antara D form dan L form di sini sama-sama cis ya. Maka antara D form dan L form di sini seperti bercermin. Ya. Sedangkan untuk trans di sini saya putar dalam bentuk searah jarum jam L form. Di sini dia tetap ya bentuknya tetap sehingga dia tidak aktif optik. Berarti yang aktif optik atau memiliki isomer optik itu hanya pada bentuk cis. Contohnya di sini juga lagi ada CO etilen diamin, kemudian ada PN NO2 dua kali. Maka posisi cisnya itu adalah NO2. Ya. Saya putar posisinya dari D form tadi itu ya. Posisinya searah jarum jam, maka menjadi seperti ini. Saya putar, bisa dibayangin ya, diputar. Searah jarum jam menjadi di sebelah kanan ini. Dan saya putar, kebalikan arah jarum jam, maka menjadi sebelah kiri, D form. Dan yang sebelah kanan ini adalah L form. Berarti bentuk L, kalau di sini bentuk D. Maka antara kiri dan kanan itu seperti bercermin. Maka dia memiliki isomer optik. Ya. Kemudian ini kalau kompleks oktahedral yang mengandung ligan polidentat. Contohnya yang di sini yang diikat adalah ligan EDTA ya. Kalau ligan EDTA yang sebelah sini ini bentuknya adalah D form ya, bentuk D, kemudian saya putar searah jarum jam, maka dia membentuk L form. Maka antara D form dan L form di sini dia seperti bercermin. Oke. Sudah selesai untuk isomer, stereoisomer, yaitu isomer geometrik dan juga isomer optik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.